Mabar Minecraft bersama Abi. Pendengar PR, untuk selengkapnya kita akan langsung Jam 9:37 di hari Rabu tanggal 16 Juli 2025, kita akan memain game Minecraft lagi bersama Abi. pada Prakirawan BMKG Kita tunggu sampai tombol games muncul baru kita. Oke, sudah muncul, kita langsung main. khususnya di wilayah Jawa Barat dan juga di Kok wilayah tidak ada? Bandung Raya. Udah ada. Download required. Oke. Download required soalnya di situ pilihan cuma required doang guys. Tapi tetap aja harus download lagi. Kalau misalkan lama kita akan skip ya guys. Ternyata cukup lama guys proses downloadnya, jadi bagian ini aku akan skip ya guys. Oke, proses download sudah selesai. Sudah ada modified world locating server dan kita akan segera masuk ke worldnya. Cerah di paginya, tapi potensi hujan ringan berskala lokal tadi ya masih mungkin terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Bandung Raya juga ya, Bu Yuni ya. Kita sudah masuk worldnya dan sekarang sudah malam. Ini kita harus tidur dulu. Nah, aku tidur di mana guys? Baik, terima kasih banyak Bu Udah, aku Yuni tunggu sini aja. Info cuaca di PRFM. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar PR, jadi kalau mau menikmati Moyan belum sampai jam 10, katanya maksimal sampai jam 10 ya, karena kan dingin gitu ya. Silakan saja, karena kalau untuk perakiraan hujan sih sebenarnya sampai hari ini siang dan sore hari itu masih ada potensi hujan ringan berskala lokal. Oke, kita sudah selesai tidur. Untuk Saat kita mencari sesuatu lagi guys. Kemudian pendengar PR di wilayah Kita nggak lainnya mencari juga ini yang guys, berpotensi ingin hujan explore lebih tadi ada dalam lagi dengan Bogor, jangan sini. Depok, Bekasi, Tapi Sukabumi, pulang sana aja Subang, guys. Cirebon, Lupa Garut, kalau ada Tasik, jalan dan baru lain. guys. Suhu itu berkisar antara 18 sampai dengan 34 derajat Celcius, dan ketinggian gelombang di perairan utara Jawa Barat maksimum di 0,8, kemudian di selatan itu maksimum di 2,5. Pendengar PR, kita berada di awal musim kemarau, tapi alhamdulillah masih diselingi oleh hujan ringan, bahkan berskala deras juga ya pendengar PR. Jadi tetap waspada dengan bahaya bencana hidrometeorologi. Pendengar PR, saya Nancy Krisna masih terus menemani Anda. Info cuaca. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau ONE. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti Creative Partnership, Galeri Investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukarjadi. Dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Daning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marbita Maniswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi
berprestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-staloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius di 081321666889 atau 082316568868 Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. Sampurasun wargi. Ada pengumuman penting nih bagi wargi Bandung yang aktif di kegiatan komunitas. PRFM punya program talk show Pojok Komunitas yang tayang setiap Sabtu pukul 8 hingga 9 malam. Ceritakan kepada masyarakat tentang peran penting komunitas yang wargi ikuti bersama PRFM. Tunggu apa lagi? Hubungi redaksi PRFM di 081 881 1075. 107.5 PRFM. Pendengar PR, beberapa topik bahasan yang terus menghangat di PRFM itu antara lain adalah mengenai angkot pintar ya pendengar PR. Ini juga mengemuka tuh karena dikaitkan dengan lalu lintas kota Bandung yang macet banget, bahkan sudah melebihi Jakarta. Dari TomTom ya waktu itu yang mengatakan katanya Bandung kota termacet se-Indonesia. Nah dari situ terus kita berkembang juga ya karena kita tidak pernah menggunakan transportasi umum gitu, bahkan jumlah kendaraan pribadi itu hampir setara dengan jumlah penduduk kota Bandung. Nah dari situ kita juga terus membahas mengenai angkot pintar ya pendengar PR. Terus udah sampai sejauh mana nih persiapan untuk angkot pintar ini? Pasti yang jadi pertanyaan Anda, jadi pertanyaan saya adalah apakah masih akan menggunakan jalur trayek yang sama gitu? Terus apakah armadanya masih armada yang ada, cuma diperbaharui? Terus bagaimana juga gitu nasib para drivernya gitu ya, para pengemudinya. Jadi ini pendengar PR, pemerintah Kota Bandung tuh sampai dengan saat ini terus mempersiapkan transformasi besar dalam sistem transportasi publik, yaitu dengan meluncurkan program angkot pintar yang nanti rencananya itu angkot pintar ini akan terintegrasi pendengar PR, yaitu dengan jaringan bis rapid transit atau BRT. Dan memang program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transportasi, tapi juga untuk memastikan adanya pelibatan penuh dari pengusaha dan juga supir angkot yang memang sudah lama beroperasi. Karena itu ya yang jadi banyak pertanyaan. Saya sempat kemarin juga akan ngobrol ya dengan pengamat transportasi juga mengenai BRT gitu dengan angkot pintar. Katanya sih memang nanti angkot pintar ini terintegrasinya tuh ke BRT. Kalau BRT-nya sendiri kan memang ini untuk jangkauannya wilayah Bandung Raya. Tapi kalau angkot pintar ini memang khusus untuk kota Bandung. Namun yang pasti program ini dirancang itu untuk meningkatkan kenyamanan dan juga efisiensi transportasi. Bahkan pendengar PR, Pemkot Bandung sendiri menyebutkan program ini bisa dikatakan transformasi besar itu dalam sistem transportasi publik ya. Pendengar PR, Wakil Wali Kota Bandung juga menegaskan kalau program ini bukan untuk menghapus sistem angkot lama, tapi mentransformasikan ke arah yang lebih modern dan juga tertata, dan memastikan para sopir angkot ini akan direkrut sebagai pengemudi angkot pintar dengan sistem penggajian yang jelas dan juga skema kerja yang lebih manusiawi gitu ya. Jadi lebih jelas lah begitu, karena kalau selama ini makan
bentuknya setoran gitu ke pemilik angkotnya, dan mungkin banyak nomboknya juga, apalagi sekarang kan peminat angkot semakin sedikit pendengar PR. Nah, ini disampaikan oleh Erwin, Wakil Wali Kota Bandung, menegaskan kembali bahwa program angkot pintar ini itu untuk mengintegrasikan dan juga untuk memodernisasi angkot yang sudah ada. Jadi nanti supir angkot juga akan direkrut sebagai pengemudi angkot pintar. Dan nanti ada sistem penggajian yang jelas. Itu pendengar PR. Disampaikan Erwin ya, Selasa 15 Juli kemarin. Nah, pendengar PR, angkot pintar ini dirancang untuk nantinya tuh bisa menjangkau wilayah-wilayah yang tidak terlayani kendaraan besar. Termasuk misalkan kawasan sekolah, kawasan pemukiman padat yang memang nantinya sulit ya kalau BRT bisa masuk ke sana. Jadi dengan adanya integrasi sistem ini, nanti penumpang bisa berpindah moda transportasi dengan lebih mudah dan efisien. Jadi mungkin dari sekolahnya atau dari tempat tinggalnya bisa naik angkot pintar dulu sampai ke halte bis BRT, nanti baru dari sana naik bis BRT gitu. Karena memang kalau kata Kang Erwin ya, karakteristik wilayah Bandung itu memang beda. Jadi susah juga ya kalau mau apple to apple dengan Jakarta, karena memang kondisi geografisnya juga beda. Kalau Jakarta memang jalannya juga cukup besar-besar, kalau di kita kan jalannya pendek-pendek gitu, nggak terlalu lebar, pendengar PR. Jadi memang mungkin solusi yang dibutuhkannya juga akan lebih menyesuaikan lah gitu ya, lebih fleksibel. Dan kalau menurut Wakil Wali Kota Bandung, katanya angkot pintar ini menjadi jawaban atas permasalahan kemacetan atau juga nih parkir liar. Karena kemarin tuh menghangat sekali diskusi kita pendengar PR ya, soal parkir liar, soal angkot pintar, soal BRT, soal kemacetan lalu lintas gitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan program ini nanti akan banyak orang merasa nyaman dan memilih transportasi umum. Kalau udah begitu kan akan mengurangi volume kendaraan di jalan yang sudah terlalu berat beban hidupnya pendengar PR. Bu Yanti menyampaikan katanya pendapatnya ya, angkot pintar itu menyaingi transportasi online. Kasihan juga katanya, bagaimana sebaiknya biar sama-sama hidup, kata Bu Yanti ya. Aduh. Jadi memang tujuan angkot pintar itu untuk bisa hadir lebih dekat lah kepada si penggunanya gitu. Kalau kata Bu Yanti nanti apakah ini tidak akan menjadi saingannya untuk transportasi online. Mudah-mudahan kata Bu Yanti bisa sama-sama lah begitu ya, ada jalan keluarnya. Dari Kang Vidi menyampaikan angkot lama aja yang terdaftar di Dishub beserta supirnya dikasih tracking dan juga aplikasi. Plus seragam untuk menghilangkan supir-supir tembak. Yang tua yang muda bisa naik, kemudian tidak akan ada penumpang yang diturunkan sebelum tujuannya. Iya Kang Vidi ya, emang kita penumpang apaan diturunkan? Tidak pada tempatnya ya Kang Vidi ya. Gimana caranya juga kata Kang Vidi itu ongkosnya bisa disesuaikan dengan jarak tempuh supaya tidak ada pungutan tambahan di luar tarif. Mantap Kang Vidi ya. Oke, jadi Kang Vidi juga sepakat sih kalau misalkan mau dibuat angkot pintar, ya kita optimalkan saja angkot yang lama gitu ya, yang memang resmi terdaftar begitu ya. Bahkan kan ada, kita akan kerjasama juga dengan koperasi angkutan umum gitu Kang Vidi. Kata Kang Vidi juga tinggal dimodernisasi aja, kasih tracking plus aplikasinya, kemudian dirapihkan kembali supir-supirnya pakai seragam. Mudah-mudahan kalau digaji kayak gitu kan dia nggak perlu ngetem lama ya Kang Vidi ya, dan nggak perlu menurunkan kita di mana aja gitu ya Kang Vidi. Saya juga sering kayak begitu, kita ya udah duduk udah enak gitu ya Kang Vidi ya, tiba-tiba
teh punten saya masih ada perlu katanya gitu, padahal karena angkotnya kosong ya. Punten dugi ka dieu we wios we, bisa nanti berapa gitu ya bayarnya. Emang kita penumpang apaan diturunkan sembarangan. Hatur nuhun Kang Vidi. Baik, dari Teh Wulan, alhamdulillah Bandung udah mulai maju transportasi umumnya. Semoga bisa senyaman transportasi di Jakarta. Amin. Amin Teh Wulan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang baik ya, mengingat karakter kota Bandung tuh punya geografisnya yang memang berbeda. Mudah-mudahan ya Teh Wulan. Kemudian dari Kang Kiki, kata Kang Kiki, pertanyaannya, siapakah yang melakukan riset dan hasil riset tersebut harus dibuktikan ke publik untuk memastikan kebijakan diambil berdasarkan hasil riset, bukan berdasarkan selera pribadi. Emang ada yang selera pribadi? Iya dong, kesatu tuh harus sesuai aturan undang-undang ya Kang Kiki ya. Jadi harus, karena negara kita negara hukum, kita punya patokan undang-undang yang dipakai, ya pakailah itu gitu sebagai acuan atau pedomannya. Ya, kata Kang Kiki nggak boleh selera pribadi katanya. Maka lebih baik melakukan dulu risetnya. Jadi kita tahu, biasanya gitu ya, kita merencanakan, kita melakukan riset, evaluasi, perbaiki gitu ya Kang Kiki. Hatur nuhun. Ada Teh Nuryanti. Teh Nuryanti menyampaikan setuju dengan pengaturan trayek, kondisi kendaraan yang diganti yang lebih bagus. Jadi memang harus ada standar tahun minimal gitu ya Teh Nuryanti ya. Juga setuju katanya dengan sistem gaji bulanan untuk supir, lebih manusiawi lah untuk semuanya. Yang belum setuju adalah tarif angkotnya. Masih digodok ya ini ya Teh Nuryanti. Katanya kalau harus 7.000 per perjalanan, jauh dan dekat sangat mahal. Buat di angka separuhnya atau kurang, dijamin pasti banyak yang naik dan meninggalkan kendaraan pribadi di rumah. Perhitungannya, kalau perjalanan kurang dari 5 km, sementara bisa 1 liter Pertalite, itu bisa digunakan untuk menempuh lebih dari 20 km menggunakan motor. Belum lagi kan berpenumpang 2-3 orang dengan anak. Pasti masih keneh milih motor dah. Mangga dianalisis lebih lanjut. Angkot bukan buat pemasukan PAD atau keuntungan, tapi bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kak Farhan katanya mohon dihitung lagi ya pengeluaran masyarakat dengan gaji yang masih banyak di bawah UMR. Iya. Kalau Transjabar itu 4.900. Tapi itu bisa kita turun naik ya dengan 1 kali pembayaran. Tapi kalau pakai kartu kartu kayak semacam e-money seperti itu ya, elektronik. Tapi kalau misalkan pakai kris, enggak, setahu saya sih gitu. Karena waktu itu saya pernah naik Jabar ya, kalau dulu kan Trans Pasundan ya, kayak gitu. Tapi kalau untuk angkot pintar harus 7.000 katanya. Ini kalau kata Teh Nuryanti yang sudah melakukan riset ya Teh Nuryanti. Riset katanya 7.000 ini dirasa terlalu mahal karena katanya ini kalau perjalanan kurang dari 5 km ini sementara 1 liter Pertalite itu kan bisa menempuh 20 km. Belum lagi kalau misalkan angkot ini kan banyak juga katanya penumpangnya. Jadi kalau jatuhnya lebih mahal ya pasti akan tetap memilih menggunakan motor. Kalau yang naiknya misalkan bertiga ya suami istri anak kan berarti lebih banyak. Jadi mohon katanya dikaji kembali. Sip. Hatur nuhun Teh Nuryanti. Pendengar PR, silakan interaksi ataupun pendapat Anda, informasi juga bisa Anda sampaikan melalui hotline PRFM. Yang ingin bergabung, silakan di 081 881 1075. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disempitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang UPI atas. Sampaikan keluhan
catatan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081-881-1075, telepon 022-422-1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Selamat pagi, pendengar PR. Berikut adalah headline news pukul 10 bersama saya, MC Krisna. Pendengar PR, Ketua DPR RI menyebutkan pembahasan RKUHP agar digelar secara terbuka dan tidak terburu-buru. Dari cnnindonesia.com, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak tanpa dilakukan secara tergesa-gesa. Puan mengatakan DPR melalui Komisi 3 DPR RI masih terus membahas RUU tersebut dengan melibatkan pakar serta perwakilan masyarakat dalam setiap tahapan. Pendengar PR, saat ini draft revisi KUHP yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah memasuki tahap pembahasan di tingkat tim perumus dan juga tim sinkronisasi usai pembahasan daftar inventarisir masalah. Puan memastikan pembahasan tidak akan dipercepat hanya demi mengejar tenggat waktu. Ia pun mengatakan penyerapan aspirasi bahkan telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Sebelumnya, pendengar PR, DPR RI bersama pemerintah menargetkan RKUHP ini akan rampung pada September mendatang dan diharapkan KUHP yang baru ini akan berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP yang lebih dulu disahkan menjadi undang-undang di 2023. Beralih pada berita kedua, pendengar PR, Koalisi Masyarakat Sipil apresiasi toleransi di Tasikmalaya. Dari liputan6.com, setelah melalui proses panjang akibat penolakan, konser musik di kota Tasikmalaya akhirnya mendapat izin resmi untuk diselenggarakan pada 19 Juli mendatang. Demikian disampaikan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Andi Ibnu Hadi pada hari Selasa 15 Juli kemarin. Menurutnya keputusan ini mampu memberikan kepastian sekaligus memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian secara damai. Pendengar PR, demikian dua berita tersaji dalam Headline News. Headline News PRFM. Pukul 10:06 waktu di studio PRFM. Pendengar, menemani aktivitas Anda pagi menjelang siang hari ini, kami pilihkan dulu sebuah lagu. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Barcelona. From Malik and the Essentials featuring
Mari Tristan. Nah, ini kita mau rombak rumah guys. Ternyata kayu ini masih kurang aman. Takutnya tuh ada yang iseng tak kalau ada yang join yang pakai kayu gitu. Dan aku kadang suka iseng, makanya aku harus ini guys, banyak memperbaiki guys rumahku untuk video kali ini. Video kali ini aja kok. Kalau untuk mining lagi di video selanjutnya aja kali ya. Dari sebelumnya sepertinya masih kurang aman guys. Tuh Abi di sana guys.
waktu. Nah, itu juga harus bersiap begitu dengan kondisi ini. Baik, pendengar PR, saya juga sudah terhubung dengan Pak Sony Sulaksono, pengamat transportasi dari ITB. Wilujeng Enjing, Assalamualaikum Pak Sony. Iya, ini hatur nuhun Wilujeng Enjing. Ini banyak yang menyambut baik sebenarnya dengan rencana pemerintah Kota Bandung untuk meluncurkan angkot pintar ini, Pak Sony. Tapi ada juga beberapa masukan, misalkan kayak kalau tarifnya 7.000 kayaknya sih kemahalan. Mungkin orang masih akan tetap memilih naik motor gitu ya, apalagi kalau misalkan harus bertiga. Terus juga ada yang menyampaikan tolong ini betul-betul dilakukan kajian atau riset yang baik kalaupun memang ini diluncurkan. Jangan keputusan berdasarkan selera pribadi, katanya. Ini kata Kang Kiki ya. Terus juga ada yang menyampaikan yang menyambut baiklah rencananya kalau ini masih tetap ibaratnya masih ada angkot yang lama yang kemudian dimodernisasi, kemudian juga supir-supirnya juga bisa direkrut. Menurut Pak Sony, dengan kondisi Bandung itu kan beda sebenarnya dengan Jakarta ya. Apakah ini sudah dirasa cukup tepat dengan angkot pintar ini, Pak Sony? Terus kemudian selama 1 jam masih cuma bayar 1.100 ya, kalau nggak salah bayar 100 rupiah. Terus kemudian segala macam itu sebenarnya sudah ada kajiannya. Ya sudah lama pernah, Bandung juga sudah lama pernah mengkaji, beberapa kota dia sudah mengkaji, dan yang sudah menerapkan benar-benar penuh itu adalah Jakarta. Ya, kalau misalnya pemirsa pernah mendengar konsep Jaklingko, ya itu seperti itu. Kalau di Jakarta itu kita bayarnya 5.000 untuk 3 jam. Ya, jadi kalau kita mau ganti-ganti bis, ganti-ganti angkot selama dalam rentang waktu 3 jam gitu, kita harus hanya bayarnya 5.000. Nanti setelah 3 jam kita bayar lagi ya. Ya antara Jakarta sama Bandung beda ya, tapi konsep ini konsep yang bagus. Ya, angka 7.000 itu relatif ya, kalau kita perhitungkan ya dengan nanti waktu yang bisa kita hemat, kemudian nyamanan segala macam, itu nilai 7.000 itu relatif sebenarnya. Mungkin ya di awal-awal pastilah ada penentangan atau apa ya, biasalah ya. Biasanya orang-orang yang menentang, yang tidak suka, udah sinis, itu orang-orang yang memang tidak pernah naik angkot ya, yang selalu melihat yang selalu berteriak macet-macet, tapi dia adalah bagian dari masalah sebab ini macet, nggak pernah naik angkutan umum. Ya wajar lah ya seperti itu, tapi itu perlu ada edukasi, perlu ada komitmen dan konsisten gitu. Kita jangan mundur untuk itu gitu ya. Ya itu yang itu hal yang penting harus kita perhatikan. Nah, terus bagaimana dengan dampaknya gitu? Kalau kita model ini kita pertahankan hanya untuk rute-rute angkot yang ada, tidak akan maksimal. Ya, saya sekali mengatakan rute angkot yang ada di Kota Bandung itu hanya mencakup 30% kawasan Bandung. Ini harusnya diperluas. 30% ya Pak Sony ya? Iya, tidak sampai 30%. Ya, saya pernah ada mahasiswa saya yang melakukan kajian untuk memetakan layanan angkot yang ada di Kota Bandung, sebenarnya numpuk di tengah sama di selatan. Ya, sebagian besar numpuk di tengah dan di selatan, kemudian ada di barat, ya ada ke timur, makanya overlapping angkot itu sangat besar. Ya, jadi harus dibenahi. Jadi kalau pengen ada angkot pintar ini, dia akan efektif kalau ada rerouting. Jadi rerouting sekaligus dengan program ini gitu. Dan ingat, ini membutuhkan subsidi. Karena supir dibayar kan, digaji. Iya, betul. Jadi kan pekerjaan kan supir digaji, dia punya kewajiban untuk berjalan dari satu terminal ke terminal lain. Nggak boleh ngetem. Ada waktunya, nggak boleh ngetem dan juga nggak boleh ngebut. Ini juga ekses yang terjadi di Jakarta. Jadi supir yang digaji seperti itu, dari terminal ke terminal ngebut aja, nggak peduli kayak mobil pribadi gitu. Toh yang penting dalam sehari dia harus melaksanakan, misalnya 1 hari dia minimal ada 6 litase. Ya udah, ya nyelesain aja kalau bolak-balik 6 litase, itu bayar dah, tinggal orang sakit tinggal terima bayaran. Nah, kita juga nggak ingin seperti itu ya. Jadi nanti ada batasan seperti itu. Jadi si supir angkot itu digaji, dia naik dari titik awal terminal 1 sampai ke terminal 7 ya, dalam sehari dia mungkin dikasih 6 litase gitu bolak-balik seperti itu.
Ya, dan mereka digaji, terus nanti pembayarannya pakai cashless. Kenapa cashless? Karena uangnya akan masuk ke pengelola. Begitu dari uang pengelola itulah dibayarkan untuk gaji supir. Itu kira-kira. Baik. Tadi juga saya masih keingetan nih, ada dari Bu Yanti yang menyampaikan tendensi apakah ini nanti tidak akan berbenturan dengan kendaraan online, karena kan rencananya untuk rute ini dia akan menjangkau ke sekolah atau ke daerah padat penduduk, di mana nanti akan terintegrasi dengan BRT kan gitu. Jadi dijemput bola lah gitu, istilahnya lebih mendekat. Ini kata Bu Yanti kan hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di online. Nah, itu bagaimana? Apakah nanti yang online juga akan menjadi terambil begitulah potensi pasarnya, atau seperti apa Pak Sony? Nah, ini yang ingin saya tekankan. Ya, angkot pintar itu konsepnya adalah dia berbasis rute. Jangan kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya dia muter dulu jemput orang, baik seperti itu kan sebenarnya nggak efektif. Karena apa? Orang yang di dalam angkotnya kan kasihan. Ya, ada si penumpang satu, terus kemudian si supir itu mengambil penumpang dua, muter dulu masuk ke gang, terus baru balik kembali lagi ke jalur utama. Itu si penumpang satu dikorbankan waktu tempuhnya hanya untuk menjemput penumpang yang kedua. Kan nggak fair seperti itu. Jadinya konsep dari angkot pintar dengan menggunakan sistem gaji segala macam harus strict pada rute. Ya, masalah rutenya mau dikembangkan lebih masuk ke perumahan atau apa ya silakan, tetapi dia berbasis rute, tidak bebas seperti online. Kalau dia bebas seperti online, itu kasihan si penumpang yang sudah ada di dalamnya gitu. Kecuali kalau angkot itu isinya cuma satu orang atau dua orang, seperti taksi. Ini juga tidak lebih efektif lagi. Jadi yang berkali-kali saya ingatkan, ya, jadi kalau angkot pintar itu bagus konsepnya, tetapi jangan menghilangkan trayek, jangan menghilangkan rute, harus strict gitu. Ya, jadi ini yang harus tetap berdasarkan rute, tapi ada pembaharuan dengan rute ini begitu ya? Betul, ya, tetap pada rute itu sehingga si penumpang pun udah kepastian. Jangan sampai dia mau naik ke suatu angkot terus lihat ini angkot itu muter-muter dulu nggak jemputin yang lain. Kalau muter-muter jemputin yang lain ya enggak sih. Iya. Paling cari yang lain kan gitu. Tapi nanti bayangin, pemirsa bayangin gitu ya. Ya kita naik angkot, terus angkotnya mampir kayak kita dulu lah, naik travel ya, travel antar kota ya. Iya. Kayak apa super band dulu ya. Iya. Kan, ya. Ada door to door gitu ya. Udah sampai Bandung, tetapi dia bisa sampai rumahnya sampai 2 jam sendiri karena nganterin penumpang yang lain. Oke. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ada jalur, artinya kita udah bisa mengukur akan lewat kemana saja sampai dengan tempat tujuan kita gitu ya Pak? Betul, waktu tempuhnya menjadi fix. Ya, jadi masyarakat juga enak menggunakan itu. Kalau angkot pintar dibuat seperti angkutan online, ya bubar. Konsep itu akan jadi bubar gitu. Maksud Bu Yanti di sini mungkin online yang semacam motor, ojek online gitu, itu kan juga nggak ngejemput yang lain gitu. Dan itu masuk ke perumahan. Nah masalahnya kan kalau angkot itu kan jarang yang masuk ke perumahan. Maksudnya apakah itu nanti nggak akan berbenturan, kata Bu Yanti? Enggak, jadi gini, pokoknya angkot kita nggak boleh jadi kayak online, harus strict pada rute ya. Ya. Itu. Nah sekarang bagaimana persaingan dengan angkutan online? Biarin. Karena angkutan online itu sifatnya tidak berbasis trayek. Dia mengisi kekosongan-kekosongan yang tidak mungkin diisi oleh angkot. Iya. Emang ke semua perumahan, ya perumahan misalnya ada 10 kompleks ya, ada 10 klaster ya. Apakah 10 klaster akan diisi semua oleh angkot? Ya nggak bisa, kasihan yang penumpang di angkotnya kelamaan muter-muter klaster itu. Ya, jadi cukup si angkot itu hanya di depan aja. Nah, untuk klaster-klaster itu dilakukan angkutan online. Oke. Jadi angkutan online itu harus bagian dari sistem angkutan pintar, angkutan BRT. Jangan bikin sendiri gitu. Oke. Pak Sony, sekarang saya justru ingin bertanya begini. Sekarang ini kan kalau saya sempat ngobrol juga kemarin itu dengan siapa ya, ada sudah jauh berkurang lah jumlah angkot ini, dan ini kan Kararosong kalau kita lihat gitu ya, udah sangat Kararosong sekali. Nah ini kalau melihat kita mau pakai angkot pintar, tadi juga Pak Sony udah bilang soal rerouting juga yang baru gitu ya, harus seperti apa. Idealnya untuk kota Bandung ini dengan cakupan wilayah yang ada, kemudian juga kontur tempat tinggal seperti itu, kira-kira butuh jalurnya itu yang seperti apa, dan apakah akan sebanyak jumlah angkot saat ini begitu? Ya,
angkot itu kan yang tercatat ya, itu ada 5.500. Ya, itu catatan dari 10 tahun dan 20 tahun yang lalu. Yang terdaftar ya, sekitar 5.500. Tapi faktanya angkot yang beroperasi kalau kita tanya ke teman-teman di Disub itu sekitar 1.000-an gitu, ya nggak sampai 2.000. Ya, memang karena sudah banyak yang mati segala macam seperti itu, banyak yang rusak segala macam seperti itu, ya kan. Nah, dengan angkot yang 1.000 ini ya, kalau misalnya wali kota ini mengembangkan angkot pintar, katanya kan membuat baru mobil-mobil listrik seperti itu, ya tinggal ditambah aja seperti itu. Udah malam Ya tuh. kan? Asa guys, udah malam. Yang dilakukan armada angkotnya ditambah. Nah, sekarang nambah armada angkot kan tidak mudah. Nah, ini penting. Oh, jadi malah ditambah ya Pak Sony ya? Gini deh. Kita start karena saya ini sebagai masyarakat biasa dan saya biasa menggunakan angkot. Jadi yang pertama itu maksudnya jalur trayek yang ada ini tetap ada atau menambah jalur trayek baru atau mengubah? Nah, ini saya nggak tahu konsep dari Disubnya seperti apa ya. Cuma yang saya sarankan di Disub ya, rute-rute yang ada tetap dipertahankan ya, dan sebagian dirubah bergeser ke timur dibanyakin. Ya, nah begitu sudah dirubah itu kalau kita lihat faktanya angkot yang aktif sekarang itu hanya 1.000-an dengan kondisi yang memprihatinkan, perlu ada penambahan angkot. Ya, jadi nah itu ada hitung-hitungnya angkot yang rute yang ada kita pertahankan, yang banyak overlap kita geser ke arah timur sebagai ikuti, ya kan? Kemudian jumlah angkot kita tambah. Nah, menambah jumlah angkot itu jangan diserahkan kepada pengusaha angkot. Ya, mereka nggak akan sanggup ya. Kalau bisa ya pemerintah akan kerjasama dengan pabrikan mobil atau apa gitu. Ini mungkin ini sudah kita lakukan seperti kayak taksi, ya, kayak taksi atau beberapa model teknikal yang di Jakarta itu silakan itu si supirnya, si supir teknikal itu dikasih mobil, dikasih mobil, dikasih angkot, ya, kemudian dia dapat digaji kan, nah gajinya itu dipotong 30% untuk cicilan. Jadi setelah dia melayani teknikal selama 3 tahun atau 4 tahun, mobilnya jadi milik dia. Iya. Artinya bahwa rerouting ini satu hal yang sangat penting sekali karena nanti akan berpengaruh kepada jumlah penambahan angkot atau pergeseran dari trayek yang sudah ada dipindahkan kemana gitu ya Pak Sony? Betul. Rerouting kan Bandung itu bolong sekali. Ya tercover. Ya. Mumpung wali kota punya duit ya, komitmennya 150 miliar itu, punya semangat untuk membangun angkot yang lebih bagus, ya udah sekali aja dengan rerouting gitu. Memang banyak wali kota, kepala dinas itu takut sama rerouting karena selalu bentrok ya kalau di timur ya dengan tentang tindih trayek gitu maksudnya ya Pak Sony ya? Gimana? Ke timur kan nggak ada trayek, berantemnya sama opang. Oh iya. Oh maksudnya seperti itu. Oke. Ya namanya kan banyak yang nolak ya, angkot masuk karena ada opang di situ. Cuma satu di sana loh yang coklat itu. Cuma satu kan. Mau ditambah itu nggak bisa karena ada preman opang di situ. Nah disinilah saya minta leadership dari wali kota, berani nggak lawan preman opang? Harus berani dong. Saya milih dia karena dia berani, saya kira. Kalau dia nggak berani ya salah pilihan dong saya, kan itu jawaban masyarakat tadi. Padahal di sana termasuk pemukiman yang lumayan cukup padat lah ya dan bisa memanfaatkan angkot pintar ini. Kemungkinan sekarang di timur semua berkembangnya. Sebagai misalnya ke timur ya, sedikit ke barat dan ke selatan. Selatan tidak mulai ketemu dengan daerah Kabupaten Bandung. Tapi saya kebanyakan ke timur dan ke selatan. Iya. Jadi justru ini harus benar-benar kalau mau dibilang transformasi besar-besaran, memang harus berani untuk mengubah apa yang sebelumnya ada begitu ya. Tadi Bapak sampaikan sebagian kalau yang memang masih layak bisa menggunakan jalur trayek tersebut mangga, tapi sebagian juga harus ada yang kemudian diperbaharui gitu ya Pak. Betul, diperbarui dan rutenya digeser ke timur. Oke, digeser ke timur. Overlapping itu banyak sekali yang overlapping rute di angkot itu. Di daerah Bandung Tengah itu ya, daerah alun-alun daerah itu banyak sekali yang overlapping. Iya. Buah batu juga banyak. Ini tinggal digeser ke timur, ya seperti itu. Memang pasti ada gejolak, pasti apa, tapi diobrolkan. Ya, selama ini kondisinya itu wali kota itu jarang mau diobrolkan. Diobrol aja langsung ke supir angkotnya, ke koperasinya. Ya, kalau diobrolin baik-baik mau kok mereka, saya yakin. Kalau misalkan kan ini nggak akan mungkin langsung berbarengan gitu ya Pak Sony. Kalau misalkan nanti untuk uji coba, itu sebaiknya untuk uji coba teknisnya seperti apa Pak Sony? Sebaiknya wali kota menceritakan dulu
rencananya secara detail dalam 5 tahun ke depan itu apa. Ya, kemudian tahun ini kita coba ini, tahun depan ini, tahun 2027 ini, 2028 ini. Kalau diceritakan itu tidak akan ada gejolak supir. Ya, kalau bapak sehari ini nggak dapat, tahun ini nggak dapat, ya, jadi kan tahun depan akan dapat ya apa proyek ini. Karena kan subsidi gaji ini kan rebutan, Nenek. Rebutan. Kita pernah waktu itu mengkaji dengan bantuan dana dari Inggris waktu itu. Ya, kita sedang hitung ya mungkin saya juga pernah cerita ya, ada sekitar 55 miliar untuk uji coba di 6 rute. Itu Inggris saya gitu. Ya kan seperti itu. Tapi harus diyakinkan. Oke, tahun ini kita ada 150 miliar, kita coba ini. Nanti tahun depan akan ada lagi. Ya, nanti belum dapat tahun ini, tahun depan dapat. Kalau dikasih kepastian seperti itu dan jelas rencananya, ya nggak akan ribut. Baik. Nggak akan ribut. Kita baca dulu interaksi yang masuk. Ini saya running saja. Ada Kang Asep bilang katanya udah aja belajar ke Jakarta kayak Jaklingko, kota Bandung nggak perlu gengsi. Kemudian Kang Fajar menyampaikan harusnya berbasis jarak aja untuk tarif ini. Maksimal 7.000, hari deket mah katanya minimal 3.500. Kemudian dari 08121446, kalau angkot online itu sepertinya dari shelter ke shelter, kemungkinan hanya bisa turun di pinggir jalan yang dilalui 2 jalur mobil. Kalau taksi online dari titik ke titik, bisa turun depan rumah atau masuk gang yang 1 mobil atau 1 jalur. Kemudian dari Kang Budi next di series preman pensiun akan pakai kris juga katanya untuk uang iuran setoran angkotnya ke calon terminal. Ini mungkin ya kalau Jaklingko kita sudah jelas walaupun tidak 100% karena konturnya beda dengan Jakarta gitu ya tadi Pak untuk penerapan angkot pintar ini. Tapi ini kembali lagi ke masalah tarif yang dirasa ini juga sama, ada yang mengatakan 7.000 mah katanya itu untuk maksimal, harus ada tarif minimalnya juga. Gimana tuh Pak Sony? Ya, saya ingin mengatakan yang pertama tadi, saya agak khawatir ya, kita pakai Jaklingko terus kemudian diledekin gitu oleh gubernur tuh ya, Bandung yang ikuti Jakarta. Saya nggak suka itu pemimpin caranya bersikap seperti itu, saling meledek ke pemimpin yang lain, itu nggak benar. Ya kan, saling sindir-sindir di media sosial gitu kan, KDM, Pramono, itu nggak dewasa, mengajarkan ketidakdewasaan kepada masyarakat. Ya kan, kalau kita mau berpotret di Jakarta di Jaklingko itu sebenarnya bukan dari idenya dia kan. Itu udah lama kajiannya, dari konsep yang luar biasa dari Jakarta, bukan. Itu konsep yang tidak umum internasional gitu. Ya, cuma kebetulan Jakarta melaksanakan, jadi nggak hebat-hebat amat. Terus jangan sampai Bandung itu, saya nggak mau melaksanakan angkot pintar ala Jaklingko karena itu ngikuti Jakarta. Terus salah cara pemikiran itu. Saya khawatirnya ke situ teh. Iya. Takutnya Kang Farhan gitu, Kang Farhan melaksanakan itu, jangan beli Jaklingko lah, nanti kita diledekin atau apa. Salah gitu. Kalau Kang Farhan mikir seperti itu, KDM mikir seperti itu, Propolo Aktif seperti itu, nanti akan saya habisi di media. Ya, sama FPI jangan bilang. Iya. Nggak boleh, kayak hitung-hitungan kayak gitu nggak boleh. Kerja buat rakyat gitu, bukan untuk pamerin ke. Jadi hal yang baik di daerah lain ambil dicontoh. Dan hal yang buruk di daerah lain ya tinggalkan, tapi jangan diledekin. Kan itu pemimpin yang baik gitu. Ya. Pak Sony, baik. Pak Sony ini karena mengingat. Iya. 7.000 oke dirasakan akan mahal di awal. Kalau sudah jalan dengan baik, terstruktur, 7.000 itu nggak ada apa-apanya. Baik. Nah ini pertanyaan terakhir saya, kalau menghitung waktu ya Pak Sony, kira-kira dengan angkotnya kan sudah ada sebenarnya, pengemudi juga sudah ada, maksudnya kita tidak start dari nol gitu kan. Yang perlu dikaji itu adalah untuk reroutingnya, kemudian juga siapa pengusaha yang akan berkenan begitu membantu menambah angkot yang nanti bisa bekerja sama. Ini diperkirakan kalau idealnya itu sudah bisa diuji cobakan kapan nih Pak Sony? Tahun ini bisa. Tahun ini bisa? Bisa. Ya, kita bisa mencobakan karena sistemnya sudah ada, sudah mudah. Iya. Aplikasi gampang buatnya ya, dan tidak perlu buat dari nol aplikasi. Angkot yang ada sudah ada gitu. Tapi yang penting sekarang ini adalah ngomong dulu sama supir dan para koperasi angkot. Iya. Ya, biar tidak jadi gejolak. So, mau yang dicoba tuh mau yang mana dulu?
yang rutin dilakukan. Itu kalau konsisten sebenarnya akhir tahun udah bisa jalan deh. Ya, kalau memang serius ingin dilaksanakan Oktober November itu bisa minimal untuk 5 atau 6 rute. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Sony Sulaksono, pengamat transportasi dari ITB, sudah memberikan juga pencerahannya. Mudah-mudahan ini pasti, saya yakin banget sih, ini sebenarnya sangat disupport dan disambut baik gitu. Cuman ya itu, mungkin untuk tahapan awal tadi soal rerouting dan lain sebagainya, biar nggak tumpang tindih juga dengan trayek lainnya, mudah-mudahan ini benar-benar bisa dikaji dengan tepat begitu ya. Pak Sony atur nuhun, wilujeng siang, mangga, assalamualaikum. Pendengar PR, jadi menurut Pak Sony Sulaksono, pengamat transportasi dari ITB, mengatakan untuk saat ini kalau melihat peta dari layanan angkutan umum, itu sebenarnya nggak sampai 30% bisa terlayani dengan luas area Bandung ini. Berarti dikit banget ya. Nggak nyampe setengahnya loh ternyata pendengar PR. Dan saya tuh nggak pernah kepikiran ini yang banyak di mana. Saya baru tersadarkan oleh Pak Sony tadi. Ini tuh lebih banyak itu di jalur tengah dan selatan. Justru kayak ke timur gitu ya, ke yang lainnya tuh kurang gitu. Jadi memang sebaiknya kalaupun memang mau ada angkot pintar ini, yang pertama basisnya itu pakai rute. Jadi beda dengan online. Kalau online juga tadi kan bisa dari pintu ke pintu lah gitu. Tapi kalau ini kan rute. Kenapa harus pakai rute? Tetap menggunakan rute karena memang agar kita juga punya kepastian gitu ya, bahwa angkot pintar yang akan kita naik ini dia akan menempuh perjalanan kemana saja. Kemudian juga saya nanyain soal rute tadi, ada rencana rerouting. Apakah memang harus merubah seluruhnya? Kalau menurut Pak Sony ya enggak juga. Kalau yang memang itu sudah pas gitu ya rute tersebut, biar saja berjalan gitu. Mungkin ada sebagian yang memang harus dirubah atau ditambahkan. Dan jumlah angkot saat ini tuh mungkin ada sekitaran 1.000 ya. Walaupun sebenarnya dalam data mah 5.500, tapi yang benar-benar turun ngaspal itu ya mungkin nggak lebih dari 1.000 gitu. Jadi saya juga tadi sempat tanya, kalau angkot pintar itu apakah kita harus juga memudahkan angkotnya, mengganti angkotnya gitu. Katanya ya nggak perlu lah, angkot yang ada saja. Begitu dimodernisasi, bahkan harusnya ditambah. Saya juga kaget, oh harusnya ditambah. Iya ditambah, apalagi untuk kawasan-kawasan yang memang selama ini jangkauannya tuh sedikit sekali oleh angkot, seperti jalur Antapani. Kata hanya 1 angkot. Tahu kenapa? Katanya karena di sana masih banyak opang gitu. Jadi nggak pengen banyak angkot yang masuk ke sana gitu kata Pak Sony. Jadi harus ada keberanian juga, leadership kata Pak Sony untuk Wali Kota Bandung ya, untuk bisa merata menjangkau seluruh area yang ada di Bandung ini, tidak hanya overlapping di satu titik saja. Gitu pendengar PR. Kalau saya tanya, kalau mau diuji cobakan itu kira-kira udah mulai kapan? Akhir tahun ini juga kata Pak Sony sudah bisa mulai diuji cobakan. 107.5 DRFM. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view kamera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, marvelous at every mile. Kesehatan mental
menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk mencari dukungan atau informasi yang tepat mengenai masalah mental yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk mendapat pemahaman lebih luas tentang kesehatan mental ini adalah melalui talk show Ruang Konseling. Setiap Selasa jam 8 hingga jam 9 malam di radio 107,5 PRFM News Channel. Jangan lagi khawatir dan jangan ragu untuk ceritakan dan tanyakan masalah yang Anda alami langsung bersama Kenapa lagi Rosa? Aduh Rosa nongol guys. Kenapa lagi Rosa? Aku kangen kamu Rosa. Aku Mira. Kenapa? Apa Rosa? Aku Mira. Mira tuh kirain Rosa. Pendengar soalnya PR Rosa yang gitu. tadi sudah Iya, namanya Mira. berkenaan dengan angkot pintar pendengar. Iya Rosa gimana? Kenapa? Kangen kamu aja. Pendengar kali ini Tadi aku kenalan sama teman baru di sekolah. Oh iya. PRFM ada Arya Warta Dinata. Udah yang makan hari ini ya? sudah bersama dengan Udah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang Yes. dijabat oleh Nana Suyarto. Jangan kebuk Rosa senjak sampai mau Rosa. Coba berbincang Rosa muncul khususnya guys. berkenaan dengan Video kali ini Rosa muncul. Aku lagi ngerekam, lagi ngonten Rosa. Suaramu masuk ke videoku Rosa. Selamat siang Arya, silakan laporan Anda. Ada lagi. Iya Rosa. Masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS Lagi apa ya? Lagi kangen kamu aja Rosa. Lagi sambil ngerekam ini. Keburu. Jangan kabur Rosa senjak Rosa pada mau Rosa. sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP Kebuyung. Jangan kabur Rosa senjak pada mau Rosa. sejak Senin lalu memulai MPLS ini hingga hari Jumat mendatang sebagai Ya, bentuk orientasi jadi udah ya. bagi para Iya Rosa. khususnya yang baru memasuki Iya. jenjang pendidikan. Emang seru juga sih Rosa. Sejauh ini pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang ada di seluruh sekolah baik negeri ataupun juga swasta tingkat SD dan SMP di Kota Cimahi. Kita langsung berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Pak Nana Suyatna SSTP MSI. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Kadis. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengguna PRFM semuanya? Baik semua? Ya, mudah-mudahan disapa langsung Pak Kadis di Cimahi, Pak Nana, pendengar PR juga sehat semuanya, bergembira menyambut tahun ajaran baru ini. Pak Kadis, ini terkait dengan MPL yang sudah memasuki hari ketiga, sejauh mana juga hasil pantauan Pak Kadis setelah kunjungan ke sekolah SD dan juga SMP memasuki hari ketiga ini? Pak Kadis, seperti apa nih hasil pantauannya? Terima kasih. Setelah kami melakukan monitoring dan beberapa rekan juga saya tugaskan untuk monitoring bagaimana pelaksanaan MPLS yang ada di jenjang SD maupun SMP, alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar sehingga anak-anak bisa melaksanakan MPLS sesuai dengan arahan dari kementerian, yaitu MPLS yang ramah untuk anak-anak. Jadi programnya MPLS ramah anak gitu ya Pak Kadis. Bagaimana nih untuk kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat soal jam masuk belajar? Apakah di Cimahi juga sama tingkatan di PAUD, SD dan juga SMP, dan sejauh ini apakah juga ada evaluasi atau ada respon dengan kebijakan jam masuk sekolah yang lebih pagi 6.30 ini Pak Kadis? Terima kasih untuk pemerintah Kota Cimahi, terutama untuk sesuai kewenangannya jenjang PAUD, SD dan SMP, kami melaksanakan sesuai dengan surat edaran Pak Gubernur berkaitan dengan masuk anak-anak sekolah jam 6.30. Tentunya dalam proses pelaksanaannya ini mungkin masa transisi. Berdasarkan hari ini kami bertanya kepada para kepala sekolah, ada beberapa yang mungkin masih proses adaptasi, ada yang telat 5 menit, telat 10 menit. Tapi mungkin ini bagian dari proses transisi. Ke depan tentu kami juga akan melakukan evaluasi berkaitan dengan bagaimana proses jam efektif sekolah yang ada di Kota Cimahi, terutama berkaitan dengan aspek bagaimana kehadiran siswa, yang kedua kehadiran guru, dan tentu efektivitas proses pembelajaran dengan perubahan jam efektif masuk sekolah. Tentu aspek lain juga akan kami tanyakan, terutama karena daerah Cimahi ini kadangkala
kalau jam masuk kantor dan jam masuk sekolah ada titik-titik tertentu yang macet, juga kita akan koordinasikan juga dengan Dinas Perhubungan bagaimana dengan adanya perubahan jam efektif masuk sekolah ini, terutama ada perbedaan masuk sekolah anak dan juga jam kerja orang tua. Ini yang akan nanti kita koordinasikan dengan Dinas Perhubungan efektivitasnya. Demikian. Di sementara ini ya, sesuai dengan anjuran himbauan dari Pak Gubernur 6.30. Nah, tapi nanti akan ada evaluasi ya terkait dengan ini. Nah, sementara untuk jumlah siswa baik di SD dan di SMP di Kota Cimahi ini seperti apa nih Pak? Jumlah secara keseluruhan dan untuk rombel di setiap kelas dan sekolah apakah juga sama untuk tingkat SD dan SMP atau variatif seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya kami sebelum melakukan SPNB melakukan berdasarkan analisis data dari Dapodik berdasarkan kewilayahan dan kelurahan. Sehingga kami dalam rangka SPMB ini terutama untuk SMP dan juga memang SD, kami memetakan bahwa tidak semua setiap sekolah itu jumlah siswa perombelnya berbeda. Jadi ada beberapa sekolah yang jumlah siswa perombelnya 32, ada 36 dan ada 40. Tergantung bagaimana kondisi mengenai jumlah anak Waduh, ada naga tuh di depan sekolah rumahnya. untuk masuk ke sekolah tersebut. Teks Mudah-mudahan guys. ini bisa mengakomodir anak-anak untuk tetap bisa masuk sekolah. Berdasarkan perhitungan kami bahwa lulusan SD maupun madrasah ibtidaiyah yang ada di Kota Cimahi, sebenarnya untuk Kota Cimahi itu digabungkan antara negeri, swasta, dan madrasah sanawiyah, itu semua anak-anak Cimahi ini bisa tertampung semua di sekolah. Nah, tentu di SD juga sudah kita petakan bahwa usia anak sekolah sebenarnya bisa kita tampung semua di jenjang sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Mudah-mudahan juga ini, apalagi di Cimahi, ada sekolah rakyat. Ada penambahan kuota yang bisa kita dorong anak-anak yang termasuk desil 1 maupun desil 2 untuk bisa di sekolah rakyat yang kuotanya tahun ini ada 100 untuk jenjang SMP. Sehingga harapan kami anak-anak Cimahi tetap bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan usianya jenjang pendidikan yang mereka ikuti. Kalau tadi Bapak katakan desil 1 dan desil 2 ini didorong ke sekolah rakyat, di mana kuota untuk SMP Cimahi ini 100. Bagaimana Pak sekolah anak-anak yang memang bersekolah di sekolah swasta, namun memiliki keterbatasan biaya, apakah ini juga mendapatkan perhatian dari dinas Pak? Di Cimahi sejak tahun 2021 ada program mengenai bantuan SPP gratis untuk anak-anak jenjang SD dan SMP yang bersekolah di sekolah swasta. Jadi tahun kemarin kita misalkan mengalokasikan ada 740 lebih anak sekolah di sekolah dasar swasta, itu kita berikan bantuan SPP gratis, dan sekitar 1.600 kita juga berikan bantuan SPP gratis di sekolah swasta. Selain bantuan SPP gratis, pemerintah Kota Cimahi juga memberikan bantuan alat tulis untuk mereka belajar. Bahkan bukan hanya di sekolah swasta saja, di sekolah negeri yang termasuk mengenai data terpadu kesejahteraan sosial atau dalam rangka ekonomi lemah, kita berikan bantuan. Bahkan kami memberikan bantuan juga untuk jenjang TK, terutama buku gambar dan tulisnya. Sekaligus tahun ini kami memberikan bantuan juga untuk anak-anak yang bersekolah di TK karena keterbatasan biaya, kita berikan bantuan. Tahun ini ada 677 kita berikan bantuan SPP-nya untuk anak-anak yang sekolah di taman kanak-kanak. Bahkan juga diberi bantuan alat tulisnya untuk alat gambarnya. Di kesetaraan juga kami memberikan bantuan alat tulis untuk anak-anak supaya mereka bisa tetap belajar. Jadi mereka baik yang bersekolah di pendidikan formal maupun non formal, yaitu yang di kesetaraan atau di PKBM atau paket A, B, dan C, kita berikan bantuan alat tulisnya supaya tadi bicara tentang pendidikan kita di Kota Cimahi tetap bisa berjalan dengan baik dan meningkat. Upaya dari pemerintah Kota Cimahi ini untuk meningkatkan pendidikan ya, itu dengan berbagai upaya, salah satunya juga bantuan bagi keluarga miskin dan tetap bersekolah, tapi keterbatasan ekonomi sekolah di swasta masih bisa ada bantuan Pak ya, dari TK, SD hingga SMP begitu ya. Nah,
tidak lepas dari sarana dan prasarana. Bagaimana Pak berbicara soal sarana dan prasarana khususnya untuk tahun 2026 ini, 25-2026, apakah juga ada upaya untuk peningkatan atau seperti apa nih Pak? Kami sebelum melaksanakan pemetaan mengenai jumlah siswa probel, kami melakukan analisis pertama berdasarkan luas ruangan kelas. Yang kedua, ketersediaan mebeler atau meja kursinya. Yang ketiga, berkaitan bagaimana guru-gurunya untuk proses pelayanan pembelajaran sekolahnya. Dan yang keempat, kami menganalisis senyaman apa anak-anak ketika kondisi jumlah siswanya berapa dan sebagainya macamnya. Nah, berdasarkan pemetaan tersebutlah kami bisa memetakan bahwa setiap sekolah tidak seragam per jumlah siswa perombelnya. Ini kita berdasarkan tersebut. Sampai sekarang bahwa untuk mebelernya kita mencukupi untuk anak-anak bersekolah di baik di jenjang SD maupun SMP yang ada di negeri. Tapi kami juga ingin mengantisipasi ke depan. Kalau dalam kondisi sekarang misalkan baik, ada sedikit kerusakan dan sebagainya, untuk kita antisipasi. Hari ini kami melaksanakan rakor teknis berkaitan dengan sarana prasarana terutama untuk jenjang sekolah dasar. Ini ingin memetakan kembali bagaimana kondisi sarana prasarana yang ada di satuan jenjang sekolah dasar sehingga ke depan kita bisa antisipasi. Jangan sampai tadi karena terkendala sarana prasarana anak-anak belajarnya tidak maksimal, tidak baik dan sebagainya macamnya. Itu mungkin yang sudah kita antisipasi. Hari ini sedang melaksanakan rakor tentang sarana prasarana. Ini juga antisipasi untuk permasalahan sarana prasarana ini juga sudah diagendakan hari ini dibahas bersama dengan para kepala sekolah, Pak ya? Dengan para kepala sekolah jenjang sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Gitu. Baik ya. Nancy, mungkin Anda juga ada pertanyaan lain, Nancy, yang ingin Anda tanyakan langsung ke Pak Kadis ya, Nancy? Iya. Sejauh ini setelah 3 hari, apakah ada laporan begitu Pak mengenai kegiatan MPLS, semisal adanya pelanggaran atau lainnya? Sampai saat ini ke kami belum ada. Tadi juga saya tanyakan kepada para kepala sekolah nih sekarang lagi di aula. Saya tanyakan bagaimana kondisi MPLS selama sampai hari ini 3 hari. Tadi kendalanya berkaitan mungkin proses masa transisi. Ada beberapa yang anaknya telat datang 5 menit, 10 menit, bahkan juga mungkin ada gurunya. Dan tentu ini bagian dari transisi kami mendorong supaya para kepala sekolah untuk mengingatkan kembali bagaimana bisa anak-anak ini untuk tepat waktu dan gurunya juga tepat waktu datang ke sekolah untuk mulai proses pembelajaran. Oke, ini kalau di masa MPLS ini sebenarnya kalau kita merujuk pada Kementerian Pendidikan Ristek, Pendidikan Dasar dan Menengah, ini kan khusus sebenarnya momen ini adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak baru nih, siswa baru tentang lingkungan sekolahnya, siapa gurunya, fasilitas yang ada, aturan dan lain sebagainya. Apakah ini juga ada panduan khusus begitu kepada sekolah-sekolah, apa-apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik baru ini, Pak? Ada. Minggu yang lalu kami mendapatkan sosialisasi dari kementerian, terutama berkaitan dengan surat edaran Mendikdasmen nomor 10 tahun 2025 tentang pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan ramah pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun ajaran 2025-2026. Sehingga apa yang kami laksanakan di satuan-satuan pendidik sesuai kewenangan pemerintah Kota Cimahi merujuk ke surat edaran tersebut. Dan ada pedomannya yang dikeluarkan oleh kementerian, ini berarti serentak seluruh Indonesia, sama bagaimana proses MPLS yang dilaksanakan di satuan pendidikan merujuk ke regulasi tersebut. Tapi kalau untuk SD SMP mah tidak melibatkan TNI Polri ya Pak, itu hanya SMA dan sederajat gitu ya Pak ya? Sebenarnya kami menghimbau untuk panitia MPLS bisa berkoordinasi dengan Kodim untuk pemberian pengarahan berkaitan dengan bela negara dan wawasan kebangsaan. Apalagi kami di Cimahi ini banyak institusi-institusi militer, tetapi kami tidak selalu memaksakan, silakan, karena mungkin dari Kodim juga keterbatasan personil, tetapi kami menghimbau untuk panitia MPLS di satuan pendidikan terutama SMP bisa
kan mereka masa depannya begitu, sehingga mereka sudah belajar untuk proses menabung sejak dari dini. Ini yang kami himbau kepada para kepala sekolah untuk memberikan literasi keuangan dan bekerja sama dengan institusi militer memberikan pemahaman mengenai sosialisasi bagaimana wawasan kebangsaan dan bela negara begitu. Baik, jadi ini memang sifatnya tidak wajib begitu ya, sebagai saran kalau misalkan bisa menghadirkan juga narasumber begitu ya, bergerak dengan bela negara dan lainnya. Begitu Pak Kadis. Betul. Baik, Pak, Tapi ini memang, ya, silakan Pak. tapi memang kami sejak tahun 2023, kalau Iya. Pak Gubernur itu ya, Pak Gubernur tahun ini bicara tentang pendidikan ke barak itu tahun ini ya, kami itu dari sejak tahun 2023 itu melaksanakan latihan kedisiplinan selama 3 hari, itu bekerja sama dengan institusi militer. Kebetulan kami di sini banyak pusdik. Iya, 3 hari terutama untuk siswa sekolah menengah pertama. Jadi ada 2 gelombang setiap tahun. Yang pertama latihan kepemimpinan siswa, yang kedua latihan kedisiplinan siswa. Latihan kepemimpinan siswa ini untuk para pengurus OSIS dan kepramukaan yang di setiap sekolah SMP. Sedangkan untuk yang latihan kedisiplinan siswa ini untuk anak-anak yang mohon maaf mungkin kreativitas atau istimewa lah kalau bilangnya, kreativitasnya tinggi, anak-anak istimewa, sehingga guru-gurunya di sekolah sudah mohon maaf mungkin agak minta ampun begitu ya. Nah, berdasarkan rekomendasi dari guru-guru BK, setiap sekolah setiap tahun kami setiap sekolah ini mengirimkan 4 orang untuk dilakukan latihan kepemimpinan siswa dan latihan kedisiplinan siswa yang kita lakukan kerjasama dengan pusdik-pusdik yang ada di Kota Cimahi. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya kami untuk membentuk karakter anak-anak yang ada di Cimahi ini menjadi karakter nanti siap menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Iya, apalagi Cimahi memang dikenal sebagai ikonik dengan daerah militer di sana ya Pak. Bahkan ada wisata militer juga di sana. Pak, ini pertanyaan terakhir saya. Sejauh mana orang tua siswa atau komite ini dilibatkan dalam MPLS ini, misalkan dalam pengawasan dan lainnya? Tentu kami mendorong sebelum pelaksanaan kegiatan MPLS ini, para kepala sekolah berkoordinasi dengan komite bagaimana pelaksanaan MPLS. Dan saya selalu mendorong kepada Bapak Ibu guru maupun para kepala sekolah, tolong bangun komunikasi 3K, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk proses pelaksanaan pendidikan yang ada di setiap satuan pendidikan masing-masing. Kenapa demikian? Karena saya sering menyampaikan kepada mereka bahwa keberhasilan pelaksanaan pendidikan itu bukan tanggung jawab seutuhnya dari guru-guru, tapi harus hasil dari kolaborasi dengan orang tua dan warga sekolah. Oleh karena itu, setiap program, kegiatan, maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan untuk selalu dikomunikasikan dulu, dikoordinasikan dulu, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik di setiap satuan pendidikan yang ada di Kota Cimahi. Demikian. Baik. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Pak Nana Suyatna. Silakan Arya. Ya, memang ini juga sudah berjalan 3 hari Pak pelaksanaan MPLS. Mudah-mudahan hingga hari Jumat nanti bisa dituntaskan dengan program tadi MPLS ramah anak. Terima kasih Pak Kadis sudah bersama di PRFM. Ibu juga yang menemani Pak Kadis. Terima kasih baik Nancy dan juga pendengar ya. Memasuki hari ketiga pelaksanaan MPLS ataupun masa pengenalan lingkungan sekolah di seluruh sekolah yang ada di Kota Cimahi baik tingkat SD dan juga SMP. Ini memang dimulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, meskipun ya tadi disampaikan ada yang kesiangan antara 5 hingga 10 menit, namun tetap mereka semangat hingga hari Jumat mendatang. Dan tadi juga disampaikan Pak Kadis bahwa tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada evaluasi, apakah juga akan ada keluhan dan lain sebagainya. Kita tunggu saja ya. Nancy. Baik, terima kasih laporan Anda Arya Wartadinata. Dari Kota Cimahi, Arya melaporkan langsung untuk 107,5 PRFM Channel. Kembali ke studio. Nancy. Pendengar PR, demikian informasi bersama rekan saya Arya Wartadinata langsung bersama Kepala Dinas Kota Cimahi ya, Pak Nana Suyatna. Jadi
Jadi saat ini berjalan cukup baik, sudah masuk hari ketiga. MPLS ini pendengar PR, dan memang dari dulu di Cimahi itu sudah melibatkan TNI ya, karena di sana juga menjadi banyak pusdik TNI, khususnya dalam pelaksanaan kedisiplinan. Saya mau menyapa dulu Kang Pri. Selamat siang. Hapunten Kang Pri, baru dibacain 10.43 ya. Menyampaikan tendensi Jalan Riau dari lampu merah Cihapit sampai lampu merah Banda 2 arah adat merayap. Oh, banyak yang parkir roda 4 katanya nih. Cuacanya cerah. Siap Kang Pri, atur nuhun ya. Riau nih, mulai dari traffic light Cihapit sampai traffic light Banda 2 arah padat. Hati-hati karena banyak roda 2 yang parkir. Cuaca cerah. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung dijiwai spiritualitas et Mayora Natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau ONE. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti Creative Partnership, Galeri Investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukajadi. Dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Canning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Kompleks Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-staloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius di 081321666889 atau 082316568868. Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. Emas, solusi jual emas. I love emas, tempatnya emas patah bisa dibeli, perhiasan bisa dibeli, emas dan bisa dibeli dengan harga tinggi. Pelayanan ramah sudah pasti, transaksi cepat tidak basa-basi, dan cabang di mana-mana mudah dicari. I love emas. I love emas. I love Apa? emas. Apa? Satu pas deh. I love emas tempatnya. Jual emas harga puas. Bikin dulu. 107.5 KRFM. Iya nih. Aduh, kok aku taruh mana ya guys? Kok sama Iron Ore. Aduh, aku nemu kok sama Iron, sama Cooper. Iron, Coel, Banding Torch. Aduh, aku bukan undecided. Selamat siang pendengar River, PR. oh, udah 64. Anda menyimak headline news pukul 11 dan masih ditemani oleh saya Nancy Krishna.
Kena 4 juga. Pendengar PR, Polres Cimahi menangkap penjual ketan bakar yang produksi uang palsu di Padalarang. Dari fokusjabar.id, Satuan Reserse Kriminal atau Ini di mana ya Satreskrim batu gua? Polres Cimahi berhasil mengungkap kasus peredaran uang Aduh, palsu. aduh belum. Jangan ini lagi nyimpen barang kuat. Aduh, yang sabar. 20 tahun, Gas, ditangkap di sebuah kontrakan di Kampung Tipar Timur, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada pekan lalu. Enggak apa-apa. Aduh. Sampai hilang semua barang gimana? Oh iya Kapolres ya. Cimahi AKBP Niko Nurala Aduh. menjelaskan bahwa Udah guys lah, adikku tiba-tiba minta udahan karena baterainya habis seperti biasa guys. Kemang kalau nama juga HP memang baterai terbatas guys. uang palsu yang beredar di wilayah mereka. Setelah penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku yang juga bekerja Ya udah malam guys. menjual Aduh. ketan. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah alat produksi uang palsu. Nah, kita tidur dulu sebelum kita closing ya guys. Jadi sebelum kita closing deh. Jangan lupa sekian dulu video saya dalam bermain game Minecraft ini bersama Abi. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tunggu di video selanjutnya. Aku Nurul Pemana pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah. Di lokasi kejadian ada 77 lembar uang palsu pecahan 100.000 yang belum dipotong. Kemudian ada 150 lembar uang palsu pecahan 50.000 yang belum dipotong dan 184 lembar uang palsu pecahan 100.000 yang siap edar. Pelaku mengaku baru menjalankan aksi ini selama 3 bulan terakhir. Ia menjual uang palsu menggunakan aplikasi Telegram. Dengan rasio penjualan 300.000 uang palsu, ia jual seharga Rp100.000.